stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang masih banyak ditemukan di Indonesia. Kasus stunting datang dari wilayah perdesaan dengan tingkat kemiskinan cenderung lebih tinggi dari area kota. Kasus anak-anak stunting ternyata dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Jangan pernah meremehkan kesehatan anak ketika masih dalam usia dini. Karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik, Salah satu penyebab terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita adalah terjadi infeksi yang berulang seperti diare yang dapat disebabkan oleh anggota keluarga khususnya ibu atau pengasuh yang tidak rutin melakukan cuci tangan pakai sabun atau CTPS dan tidak menggunakan jamban sehat. Tangan yang tidak terlihat kotor belum tentu tidak ada kuman. Begitupun dengan tangan yang tidak dicuci dengan sabun dan air mengalir dapat memindahkan kotoran atau kuman, sehingga saat menyiapkan makanan untuk bayi atau balita dapat menyebabkan diare pada bayi atau balita. Berikut 6 langkah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dengan benar, yaitu pastikan pada saat mencuci tangan air mengalir dan gunakan sabun. Pertama, gosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dan tangan kanan. 3. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. 4. Jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. 5. Gosok ibu jari tangan kiri dan tangan kanan dengan gerakan berputar. 6. Gosok jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Selesai dan Anda bisa membilasnya dengan air mengalir. Kapan kita harus cuci tangan pakai sabun? 6 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Sebelum makan atau menyuapi bayi dan balita, sebelum masak atau menyiapkan makanan, sebelum memegang balita dan menyusui bayi, setelah memegang binatang, setelah buang air besar dan buang air kecil, setelah menceboki bayi dan balita. Faktor lain yang menyebabkan diare adalah adanya vektor atau lalat yang hinggap dari kotoran atau tinja ke makanan, piring, gelas, atau sendok bayi atau balita. Jika masyarakat yang menggunakan jamban sehat, maka vektor atau lalat memiliki kesempatan terbatas untuk membawa kuman dari tinja ke makanan atau perangkat makanan keluarga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jamban yang tidak sehat menjadi salah satu faktor terjadinya stunting loh. Nah, kira-kira bagaimana sih jamban yang sehat itu? Jamban dapat dikatakan sehat apabila memenuhi standar dan persyaratan. Untuk standar dan persyaratan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat, yaitu memiliki 3 standar dan persyaratan. Untuk yang pertama, bagian atas, jamban sehat harus terdapat atap dan dinding. 2. Bagian tengah. Bagian tengah memiliki 2 persyaratan. Yang pertama, lubang pembuangan kotoran harus berbentuk leher angsa. Untuk yang kedua, lantai harus bersih, kedap air, dan harus memiliki saluran pembuangan air limbah. 3. Bagian bawah. Jamban sehat harus memiliki septic tank dengan standar yang telah ditentukan oleh SNI. Ayo cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan gunakan jamban sehat agar anak terbebas dari stunting.